Mengejutkan, Prabowo minta TNI siaga bantu penanganan COVID-19. Tentara Nasional Indonesia atau TNI diharapkan harus mempersiapkan untuk membantu penanganan COVID-19. Menurutnya, peran militer dibutuhkan apabila pelayanan kesehatan publik yang dikelola oleh sipil seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat puskesmas tidak mampu lagi menangani atau menampung masyarakat yang diduga terjangkit COVID-19. Militer diperlukan bila otoritas sipil sudah overheat atau kekurangan kapasitas pelayanan kesehatan publik seperti rumah sakit dan puskesmas penuh, yang berakibat terjadi penurunan pelayanan publik lain, keperluan isolasi di banyak trouble spot, dan lain-lain. TNI harus mempersiapkan diri sejak saat ini hingga bisa langsung dikerahkan ketika keadaan makin mendesak di hari mendatang. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto diharapkan menyiapkan pusat tim krisis jika peran TNI diperlukan dalam membantu penanganan COVID-19. Ini seperti ibarat pelampung di kapal laut, baiknya tidak digunakan. Tapi bila situasi mendesak, sudah siap dan saya sangat yakin TNI siap, katanya. Selanjutnya, Prabowo seharusnya juga meminta Jokowi segera memproduksi masker untuk memenuhi kebutuhan masyarakat demi mengantisipasi penyebaran COVID-19. Langkah ini bisa ditempuh pemerintah lewat Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis atau BUMNIS. Demi memenuhi kebutuhan dan menstabilkan harga masker di pasar yang melonjak seiring dengan mewabahnya COVID-19. Pemerintah melalui BUMNIS untuk segera memproduksi masker untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menstabilkan harga di pasaran agar dapat terjangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, negara harus hadir memberikan pelayanan dan rasa aman bagi masyarakat yang tengah dirundung kekhawatiran pada penyebaran COVID-19. Berbeda dengan di Surabaya, Risma timbun masker untuk antisipasi corona di Surabaya. Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini mengaku telah mempersiapkan segala upaya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan menimbun stok masker. Risma mengatakan, ia telah memerintahkan jajarannya untuk mencari persediaan masker sejak Januari lalu. Bahkan, sebelum 2 warga negara Indonesia dinyatakan positif COVID-19. Sejak Januari, saya sudah menimbun masker, kata Risma saat meninjau Tropical Disease Center Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Selasa ini. Wali kota perempuan pertama di Surabaya tersebut mengatakan penimbunan masker tersebut telah dilakukannya semenjak COVID-19 pertama kali mewabah. Namun, hal itu tak diungkapkannya di depan publik. Risma mengaku tak ingin warganya panik dengan langkah antisipasi yang dilakukannya. Lebih lanjut, jika kondisi memburuk, maka pemerintah kota Surabaya pun bakal membagikan masker tersebut kepada seluruh masyarakat Surabaya. Jadi, nanti kalau harus dikeluarkan, kita keluarkan. Tapi itu kita nimbun sejak awal. Kita ada kejadian di Wuhan, itu saya stok barang. Dinas Kesehatan sudah punya, ucapnya. Tapi, saya nggak ngomong supaya warga tidak panik. Karena kalau saya ngomong, nanti warga panik, katanya. Selain masker, Pemkot Surabaya juga menyiapkan fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan cairan hand sanitizer. Nantinya, fasilitas tersebut akan ditempatkan di banyak titik di kota Surabaya. Cuma saya mendengar, katanya justru penularan yang berbahaya dari tangan diusapkan kemana-mana. Itu justru saya mendengar itu. Makanya kemudian cuci tangan yang saya genjot, termasuk hand sanitizer di mana-mana kita siapkan, ujarnya. Pantauan dari cnnindonesia.com, sejumlah apotek di Surabaya mulai kehabisan stok maskernya.
Salah satunya apotek di Bilangan Jambangan, Surabaya. Pemilik apotek Tias Susiawati, 59 tahun mengatakan, sebelum ada kabar 2 WNI terinfeksi COVID-19, harga masker di pasaran berkisar Rp20.000 per kotak untuk kualitas biasa. Kalau yang bagus, di atas Rp20.000, tak sampai Rp30.000. Per kotaknya isi 50 masker, katanya. Namun, begitu berita itu tersebar, harga masker langsung meroket tajam. Tembus di angka Rp150.000 hingga Rp200.000 per kotak untuk kualitas yang biasa saja. Sementara itu, untuk kualitas bagus menembus angka Rp300.000 per kotak. Karena alasan itu, Tias pun mengaku tak lagi menjual masker di apotek miliknya. Sebelumnya Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Aziz untuk menghukum para pelaku penimbunan masker yang semakin langka dengan harga yang melambung tinggi usai 2 WNI asal Depok, Jawa Barat dinyatakan positif. Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk menindak tegas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum seperti ini yang menimbun masker, terutama masker, dan menjual kembali dengan harga yang sangat tinggi, ujar Jokowi di Istana Negara. Di lain sisi, lain Jokowi, lain Presiden Singapura yang rela potong gajinya demi memberi bonus ke tim medis COVID-19. Presiden Singapura, Halimah Yaakob, memotong 1 bulan gajinya secara sukarela demi memberi bonus kepada para petugas medis serta pejabat publik yang selama ini berada di garda terdepan dalam menangani penanganan virus COVID-19. Selain Halimah, pemerintah Singapura juga menginstruksikan seluruh menteri dan anggota parlemen untuk melakukan hal serupa. Kami sebagai kepemimpinan politik akan melakukan peran untuk menunjukkan solidaritas terhadap sesama warga Singapura. Dalam beberapa pekan dan bulan ke depan, kita perlu menaruh perhatian terhadap kepercayaan dan solidaritas Singapura, kata Wakil Perdana Menteri Singapura, Heng Swee Keat, dalam rapat parlemen pekan lalu, seperti dikutip dari South China Morning Post. Heng mengatakan, para petugas medis dan pejabat publik yang selama ini menangani pasien COVID-19 dan penanganan wabah serupa seperti SARS akan diberi 1 bulan bonus khusus. Kesatuan dalam seluruh lapisan masyarakat yang akan membantu kita di masa-masa sulit ini, ujar Heng menambahkan. Total dana yang dapat dikumpulkan dari pemotongan gaji seluruh menteri Singapura selama 1 bulan dikabarkan bisa melampaui $1 juta selama setahun. Selain menteri dan anggota parlemen, pejabat publik senior Singapura juga akan mendapat pengurangan gaji setengah bulan. Dalam buku putih Singapura 2021 tentang gaji pejabat pemerintah memaparkan bahwa gaji menteri tingkat pertama mencapai $1,1 juta Singapura atau sekitar 11,2 miliar rupiah selama setahun dengan bonus sekitar 35% dari total gaji. Berdasarkan dokumen itu, anggota parlemen Singapura menerima tunjangan rata-rata sekitar $16.000 Singapura atau sekitar 164 juta selama 1 bulan. Sementara itu, gaji seorang Perdana Menteri 2 kali lipat dari menteri, yakni sekitar $2,2 juta Singapura atau 22,5 miliar selama setahun. Itu dihitung dalam rupiah. Potongan gaji pejabat ini pertama dalam sejarah diberlakukan Singapura di tengah kondisi ekonomi yang terpukul akibat penyebaran virus corona di tengah Asia Tenggara itu. Sejauh ini, Singapura memiliki 106 kasus virus corona dengan nihil kematian. Sejauh ini sudah ada 74 pasien positif yang dinyatakan sembuh di Singapura, termasuk seorang asisten rumah tangga asal Indonesia. Heng, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan, pada pekan lalu juga telah mengumumkan bahwa pemerintah telah membuat kebijakan keuangan senilai $6,4 miliar Singapura untuk membantu memperbaiki perekonomian yang cukup terpengaruh wabah COVID-19. Kebijakan keuangan miliaran dolar itu terdiri dari untuk paket perawatan kesehatan
senilai 800 juta dolar Singapura, 4 miliar dolar untuk bisnis dan pekerjaan, dan 1,6 miliar untuk ketahanan rumah tangga dalam mengatasi krisis. COVID-19 bahkan disebut telah membuat Singapura menghadapi defisit anggaran terbesar pertama sejak krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 lalu. Heng mengatakan, pemerintah juga akan menunda kenaikan pajak barang dan jasa dari semula 7 menjadi 9% yang semula tengah dirundingkan. Bagaimana menurut pendapat Anda?